Jadi kan kita mau bahas tentang plastik, botol plastik kan. Nah, apakah botol plastik ini bisa dikelompokkan ke reuse, reduce, recycle ataupun replace? Nah, kalau misalkan ya ini menurut aku, itu tuh botol plastik itu tuh bisa masuk ke dalam kelompok recycle karena recycle aja kan artinya mendaur ulang. Nah, botol itu tuh bisa didaur ulang jadi beberapa hiasan kayak pot tanaman, terus atau celengan, atau ya banyak lah. Nah, kalau misalkan menurut kalian nih ada yang gak setuju nggak sama pendapat aku? Ada yang tadi sih namanya reduce. Selain itu mungkin botol plastik itu bisa dimasukin ke kategori reduce karena kita kan pengemasan botol ini bisa disebabkan mungkin karena sampah-sampah yang berserakan ya. Apalagi botol plastik. Plastik itu kan susah banget didaur ulang itu kalau secara alami. Jadi mungkin reduce bisa termasuk juga untuk mengurangi jumlah penggunaan botol plastik. Iya, aku juga setuju sih. Tapi menurut aku kalau masuk reduce tuh kayaknya kurang cocok ya. Soalnya kan reduce itu mengurangi penggunaan barang. Dimana mengurangi penggunaan barang itu yang nggak bisa didaur ulang kan. Sedangkan botol plastik sampah itu bisa didaur ulang. Ya. Tapi kalau jumlahnya kebanyakan, kita kayak kan botol plastik ini udah pasti banyak banget loh sampahnya. Jadi nggak mungkin bisa kita reuse, recycle semua. Iya sih, iya benar sih. Harus. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku botol plastik juga bisa masuk replace karena itu juga termasuk pengolahan sampah yang berarti mengganti barang sekali pakai dengan barang yang dapat digunakan kembali. Aku setuju sama pendapatnya Sabrina karena menurut aku tuh botol plastik kan yang dibilang sama Alvino bisa menyebabkan pemanasan global dari mikroplastiknya kan. Nah, kalau misalkan kita mengganti botol minum itu ke tempat minum yang lebih ramah lingkungan kayak contoh kayak Tupperware atau yang lain lah, itu tuh udah bisa lebih mengurangi adanya adanya limbah plastik gitu, limbah plastik yang otomatis limbahnya itu kan bisa menyebabkan pemanasan global. Nah, jadi kalau menurut kalian nih yang nggak bisa masukin kelompok botol plastik itu apa? Kalau kataku sih reuse. Oh sih aku juga reuse. Ya. Sama aku juga. Oke, jadi kesimpulannya botol plastik bisa dijadiin reduce, recycle, sama replace. Yang pertama reduce. Reduce kayak kita mengurangi botol plastiknya, terus habis itu recycle kayak botol-botol plastik yang dipakai itu tuh bisa didaur ulang menjadi beberapa hiasan ya bermanfaat gitu. Terus sama replace itu kita bisa mengganti barang tersebut menjadi barang yang lebih ramah lingkungan. Nah, habis itu yang kedua itu kita membahas ke kertas. Jadi ya kertas itu menurut kalian masuk ke reduce, reuse, recycle atau replace? Kayaknya kalau replace gak mungkin masih untuk kertas. Iya kan iya. Itu bahan pokok nggak sih itu Iya. kalau misalkan belajar? Susah. Iya. Terus berarti menurut kalian dia bisa didaur ulang kah? Bisa didaur ulang. Bisa. Iya, jadi apa? Misalkan kayak ada kertas bekas nih, Iya. terus kita mau bikin kerajinan dari kertas itu, dia dijadiin kertas bubur terus dicetak jadi topeng gitu. Oh iya benar sih. Itu kerajinan. Waktu itu juga aku kan
kertas kan udah pasti butuh, kayak semua orang juga pasti butuh kertas kan, kayak udah jadi bahan utama kita gitu loh. Nah, kalau misalkan kita terlalu banyak pakai, terus kita nggak bisa mendaur ulang kertasnya, kan kayak sayang aja gitu kan. Nah, jadi bisa juga tuh kertasnya tuh, kertas dari yang setelah kita pakai kan kita buat kertas lagi, jadi kertas yang baru yang bisa digunakan lagi kan. Iya bisa. Iya. Nah, terus menurut kalian dia itu bisa masuk ke kelompok reduce kan? Mengurangi kalau kertas. Kayaknya kertas itu pasti bakal nambah nggak sih setiap harinya. Iya. Kalau dikurangi itu diganti sama apa? Makanya. Kan sekarang kan udah, menurut aku ini kan sekarang udah zaman teknologi gitu ya. Iya. Jadi mungkin bisa nggak sih dikurangi, kayak kita entah bisa kayak nulis segala catatan apapun itu lewat HP atau lewat tablet atau laptop gitu kan. Berarti bisa nggak sih dia masuk, kataku ya, ini kataku, menurut aku bisa nggak masuk ke reduce? Bisa ya? Bisa sih, Bisa kan. Tapi masalahnya kan kayaknya nggak semua sekolah tuh boleh memperbolehkan catatan tuh lewat gadget deh, ya nggak sih? Biasanya kan nilai lewat apa gitu? Kan kertas pasti. Ini nggak semuanya ya? Ya, iya sih, benar ya. Benar juga. Terus kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku kertas ini juga bisa digunakan kembali melalui proses prinsip reuse sama prinsip recycle. Kenapa? Ya, tadi kan recycle udah kan tadi, daur ulang. Hmm. Kenapa itu bisa dimasuk ke kelompok reuse menurut kamu? Karena bisa menggunakan kembali kertas bekas untuk membuat memo atau catatan kecil. Oh iya. Coba Maksudnya gimana maksudnya? Menggunakan kembali kertas bekas, kertas yang Oh, jadi maksudnya kayak tadi yang aku bilang itu, yang kertas tuh bisa dipakai lagi kalau misalkan kita daur ulang. Mungkin itu kali nggak bisa. Iya kan? Kayak gitu maksudnya. Oh. bisa dibikin ini nggak sih, kayak binder gitu kan? Kayaknya sekarang sering lewat itu deh di TikTok atau YouTube. Kita tuh ada kertas bekas nih, terus kita jorin, habis itu nanti dicetak lagi di kertas baru. Iya. Jadi kayak Lebih- bisa jadi buku catatan. Iya bener sih, iya benar. Jadi berarti jadi menurut kita dia masuknya reuse sama recycle doang. Iya. Berarti reduce enggak, tapi kan reduce tapi kalau misalkan reduce tuh bisa iya bisa enggak kan, Iya. tergantung Tergantung. iya ya kalau gitulah. Ya udah, berarti yang pastinya aja sih, yang pastinya reuse sama recycle. recycle gitu. Oke, makasih. Terima kasih guys.